Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Perkenalkan, nama gue Juan yang belum kenal. Gue adalah seorang senior agency director dari Prudential Indonesia. Di video kali ini gue mau membahas satu hal yang penting, yaitu tentang repricing. Mungkin teman-teman sering dengar gitu ya, di tahun 2023 ini memang sebuah pertanyaan yang sangat umum. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, repricing itu adalah sebuah fenomena di mana polis kita yang mungkin agen-agen di luar sana sering bilang kalau di asuransi itu preminya flat pak, dari hari ini sampai 10 tahun ke depan, sampai ke depan itu preminya mestinya tidak naik. Jadi preminya flat lah, relatif tidak naik sama sekali. Maksudnya kayak kita premi sekarang masih muda harganya 1 juta, seterusnya kan tetap seperti itu. Tapi ternyata di tahun 2023 ini semua perusahaan asuransi, bukan cuma Prudential, menaikkan harga premi. Yang kita mau tahu adalah seperti ini. Kadang-kadang orang suka bertanya, apakah polis saya doang yang naik? Apakah karena mungkin saya tahun lalu itu klaimnya banyak kali ya, jadi makanya premi saya naik. Jadi buat yang teman-teman belum tahu, repricing itu adalah kondisi di mana perusahaan asuransi menaikkan premi bersama-sama. Jadi beban ini tuh ditanggung bareng-bareng sama semua nasabah yang ada. Jadinya kenaikannya itu tidak terlalu besar seperti itu karena dibagi sama banyak orang. Nah, sekarang aku mau ngebahas kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu ya. Jadi kita kalau mau cerita kenapa bisa terjadi, mungkin kita harus flashback ke 3 sampai 3,5 tahun ke depan. Kita tidak bisa memungkiri hal ini disebabkan faktor besar adalah karena pandemi 3 tahun terakhir. Teman-teman juga mungkin tahu 3 tahun terakhir ini pandemi itu adalah sebuah masalah luar biasa, dimana kalau sekarang kita ingat-ingat itu cukup menyeramkan ya, di mana belum ada vaksin, orang-orang belum tahu cara berobat, di mana orang-orang itu banyak yang meninggal karena kurangnya ventilator, dan ini menyebabkan pemerintah harus mengambil tindakan secepatnya. Banyak orang yang tidak terselamatkan karena rumah sakit yang tidak mumpuni. Banyak orang yang mungkin bukan karena obatnya tidak cukup atau tidak ada, tetapi ternyata mereka tidak bisa bertahan karena kekurangan oksigen. Sehingga pemerintah mewajibkan setiap rumah sakit untuk menambah ventilator secara signifikan. Dan yang kita tahu ventilator itu harganya tidak murah. Tetapi semua berkata lain, begitu ventilator itu datang, ternyata kabar baik memang ada, yaitu pandemi sudah mulai turun, vaksin sudah mulai ditemukan, dan jumlah orang yang terinfeksi sama virus COVID ini juga berkurang banyak. Itu adalah kabar baik buat kita. Tetapi kondisi ini tidak selalu menjadi kabar baik untuk semua pihak. Benar ya teman-temannya. Karena rumah sakit yang kita tahu juga adalah sebuah bisnis, bukan rumah sosial. Jadi rumah sakit ini punya beban dan tanggung jawab. Mereka sudah mengeluarkan budget yang cukup besar untuk ventilator, tetapi ventilator ini belum dipakai untuk frekuensi yang cukup banyak, sehingga belum balik modal, sehingga harus dilakukan sesuatu untuk membalikan itu sebagai keuntungan bisnis. Dan ini kita tidak bilang ini sesuatu yang salah ya teman-teman ya. Lalu ada juga yang namanya buku tarif. Buat teman-teman yang belum pernah dengar, buku tarif ini adalah sebuah buku yang jadi acuan antara rumah sakit dengan pihak asuransi. Jadi harus diupdate setiap tahunnya, semestinya ya teman-teman ya. Jadi kita tahu nih misalkan, sakit demam berdarah gitu ya. Demam berdarah itu biasa penyakit yang menghabiskan biaya berapa sih? Operasi kalau misalkan dibutuhkan sebuah tindakan kira-kira seperti apa? Misalkan sekitar 20 sampai 35 juta. Kalau usus buntu mungkin sekitar 30 sampai 50 juta. Seperti itu teman-teman. Tetapi ternyata kenyataan di lapangan banyak rumah sakit yang belum mengupdate buku tarif ini, tetapi biayanya sudah naik secara signifikan. Contoh ini ya, dari nasabah saya sebelum COVID di sekitar 2018-2019, mereka kena penyakit yang sama, usus buntu. Usus buntu itu menghabiskan sekitar 35 sampai 40 juta. Menurut saya itu adalah harga normal yang ada seperti itu. Tetapi ternyata di 2022 dan 2023 ini ada dua nasabah saya juga yang kena usus buntu dan biayanya cukup fantastis. Itu bahkan membuat saya seorang agen pun cukup kaget. Padahal bukan saya yang bayar ya teman-teman ya. Dan ceritanya tetap di cover full oleh Black Card Prudential. Jadi yang pertama itu habis sekitar 90 juta, yang kedua nasabah saya itu habis sekitar 100 juta lebih sedikit. Dan itu cukup fantastis buat saya karena kayaknya belum sampai 5 tahun, baru sekitar 3 sampai 4 tahun ke belakang
biayanya hanya 30-40 juta, tetapi kenapa untuk penyakit yang tindakannya mungkin mestinya tidak ada yang terlalu berbeda, karena jenis operasi dan obatnya juga mirip, tidak ada komplikasi yang berlebihan, biayanya ham bukan ini sudah lebih dari 2 kali lipat seperti itu. Lalu ada lagi juga yang cukup lucu gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang tahu manfaat asuransi kesehatan Prudential atau mungkin dari yang lain juga ada yang namanya manfaat pendamping, teman-teman. Manfaat pendamping ini adalah dimana kalau misalkan saya masuk rumah sakit nih ya, pasti kan ada keluarga yang nemenin. Nah, keluarga yang nemenin ini tuh mereka punya budget yang dikasih sama Prudential sekitar minimal gitu ya, untuk minimum plan yang ada itu sekitar 650.000, dan makanan di rumah sakit itu normalnya sekitar 50-70.000. Jadi sebenarnya pendamping kita itu, keluarga kita itu bisa beli makanan sekitar ya 8-10 porsi kira-kira satu hari untuk makan, dan mestinya itu lebih dari cukup, sangat lebih dari cukup. Sayangnya akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang agak lucu gitu ya. Karena begitu kita lihat dari beberapa klien saya, nasabah saya jelas bilang mereka tidak mau ambil budget itu karena memang mungkin nggak doyan dengan makanan rumah sakit. Dan ternyata banyak rumah sakit yang menggunakan budget itu untuk hal-hal yang tidak wajar gitu ya. Beberapa saya temukan ada rumah sakit yang menawarkan untuk bisa makan di mall, bisa jadi makan di hotel dan sebagainya. Jadi budgetnya juga luar biasa. Bahkan ada yang memarkup harga makanannya, kayak nasi soto ayam biasa mencapai ratusan ribu, 100 sampai 200 ribu seperti itu. Dan ada lagi juga staf-staf rumah sakit yang menggunakan budget itu karena tahu tidak digunakan oleh pasien, dipakai untuk beli makanan dan dibawa pulang ke kosan untuk makan di rumah. Karena pas tagihan keluar, ternyata hal itu ada di dalam tagihannya dan tetap dibayarkan oleh asuransi, karena asuransi memang sudah menyediakan budget itu, tetap dibayar seperti itu. Lalu yang terakhir yang saya mau bahas yang cukup serius menurut saya, dampaknya adalah seperti ini. Mungkin teman-teman juga akhir-akhir ini cukup sadar kalau kalian adalah seorang agen dan juga seorang nasabah yang punya keluarga atau teman-teman yang masuk rumah sakit. Rumah sakit seringkali sekarang menawarkan untuk melakukan diagnosa berlapis. Seperti mungkin ada kutil di tangan atau ada benjolan kecil, tapi melakukan scan diagnosa A, B, C, dan D, dan seterusnya, dan berakhir, harus segera dilakukan tindakan Pak, segala macam untuk dilakukan operasi, dan akhirnya mengakibatkan beberapa hal yang kurang menyenangkan. Pertama, memang diagnosa ini pasti tidak murah, karena berlapis semakin lama semakin detail, dan itu beberapa diagnosa juga bukannya baik untuk tubuh kita. Seringkali memasukkan radiasi atau scan-scan sinar yang tidak, bukannya membuat tubuh kita menjadi lebih sehat gitu ya. Lalu karena perlu dilakukan sebuah tindakan yang kita sebenarnya juga nggak tahu apakah seserius itu sampai harus dilakukan tindakan, tetapi yang jelas rumah sakit harus menuliskan diagnosa yang cukup serius, sehingga nasabah atau pasien jadi memiliki data medis yang buruk ke data yang ada di yang datanya itu ada di rumah sakit, yang berakibat apa? Nanti nasabah ini saat suatu hari mereka mungkin mau buka polis tambahan untuk keluarganya, mereka jadi terhambat, mereka jadi sulit karena bisa jadi pengajuan mereka pertama dikecualikan untuk penyakit yang sudah ada data medis itu, bisa jadi kena harga premi tambahan, lalu bisa juga kena penolakan, dan itu sesuatu yang sangat merugikan nasabah. Jadi mungkin video hari ini sampai di situ aja. Sekali lagi video ini aku buat untuk sifatnya edukasi buat teman-teman yang mungkin di luar sana banyak nasabah yang bertanya, juga agen-agen yang mungkin agak bingung menjelaskannya, karena informasi ini saya dapat juga dari pihak yang cukup bisa dipercaya, yaitu bagian-bagian counsel dari kantor agensi kita dengan pusat perusahaan asuransi kita, yaitu Prudential. Hal ini memang hal-hal yang terjadi di luar sana. Semoga ini bisa menjadi wawasan yang cukup luas buat teman-teman di luar sana supaya mengerti, dan video ini juga sebenarnya sebuah ajakan buat para agen di luar sana, para tenaga pemasar, dan juga para nasabah untuk kita bisa sama-sama saling menjaga. Saling menjaga untuk apa? Agar kita bisa sama-sama sampai lama gitu ya, bisa menggunakan fasilitas dan manfaat asuransi dengan baik, juga dengan harga yang masih sangat masuk akal.
Seperti itu. Sampai di sini dulu aja videonya. Kalau kalian suka boleh di-like, subscribe juga untuk video-video berikutnya yang mungkin kalian bisa mendapatkan update-update informasi tentang dunia asuransi. Juga boleh bagikan kepada teman-teman agen atau nasabah-nasabah kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.